Hari ini saya ingin membahas mengenai berapa banyak investasi di luar sana yang positif jika Anda invest saat krisis. Beberapa minggu sebelum terjadi COVID-19, ada yang tanya ke saya, "Coach, saya punya uang 100 juta, saya punya uang 200 juta, saya punya uang 50 juta. Kira-kira kalau saya mau investasi di mana? Apakah di saham oke? Apakah reksadana oke? Apakah bisnis oke?" Saya akan memberikan Anda beberapa alternatif. Ini adalah investasi-investasi yang bisa Anda lakukan, tapi Anda harus mengerti kiat-kiatnya. Yang pertama adalah investasi pada saham. Saham itu saat krisis akan mengalami penurunan yang begitu tajam, dan perusahaan-perusahaan yang Anda tahu bagus, yang kalau bahasa kerennya itu blue chip companies, atau perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang bagus. Bagus itu dari mana? Labanya bagus, cash flow-nya bagus, labanya dari operasional sehat. Ini semua bisa dibeli dengan harga murah. Ya, istilahnya beli Mercy, harga Avanza. Nah, saat Anda bisa beli dengan harga murah, saham ini akan naik dalam kurun waktu yang panjang, akan naik kembali. Oke? Jadi Anda membeli sebuah perusahaan, kemudian perusahaan ini berkembang, saham-sahamnya itu meningkat, Anda menjadi kaya. Oke? Sahamnya menjadi mahal, Anda jadi tambah kaya. Oke. Yang kedua adalah Anda membeli bisnis atau memulai sebuah bisnis. Saat memulai bisnis, jangan mulai bisnis saat krisis. Mulai bisnisnya setelah krisis. Ketika memulai bisnis setelah krisis, oke, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah sudah trauma. Banyak orang trauma, banyak orang yang exhausted. Exhausted itu kelelahan. Memulai bisnis, mengejar bisnis, rata-rata setelah krisis berakhir, mereka berakhir juga. Mereka mengakhiri bisnis-bisnis mereka atau memulai bisnis baru. Nah, di momen ketika krisis berakhir, Anda mulai bisnis dengan tenaga baru. Dengan tenaga baru, akhirnya bisa membuat Anda punya tenaga saat orang lain kelelahan. Anda lari saat orang lain jalan kaki. Anda mengejar target saat orang lain sedang tiarap. Ya. Yang ketiga adalah investasi pada pengetahuan. Nah, banyak orang saat krisis mereka tidak melakukan investasi di kepribadian mereka, di disiplin mereka, di pengetahuan mereka, sehingga pada saat tidak krisis mereka kembali ke sebelum krisis. Mereka yang awalnya susah ya jadi susah lagi, yang awalnya berantakan ya berantakan lagi. Jadi investasi ke diri sendiri adalah yang memiliki return on investment yang paling besar. Kenapa? Begitu Anda mengerti, Anda bisa menjual ilmu Anda berkali-kali lipat. Apakah Anda sebagai profesional, apakah sebagai karyawan, atau apakah Anda sebagai orang yang ingin menjadi pengusaha lagi gitu ya. Itu bisa dilakukan atau bisa dijalankan. Nah, yang keempat, banyak orang memikirkan insurance. Oke? Nah, saya mengatakan insurance ini dibeli atau justru pada saat krisis insurance ini mahal. Mahalnya kenapa? Karena insurance juga nggak mau resiko. Misalnya contohnya, berapa banyak waktu banjir, oke, mobil ada polisinya tentang yang namanya banjir. Diganti. Tapi yang merasa, oh sorry Pak, di klausul kita banjir itu tidak termasuk, itu nggak diganti. Kenapa? Karena mahal.
Karena mahal sekali, krisisnya rame-rame begitu ya. Nah, yang kelima teman-teman adalah emas. Saya mau kasih satu kasus yang paling mendasar. Bulan Juli saya memberikan edukasi mengenai cara investasi emas. Ada 5 cara untuk melakukan investasi emas. Oke. Nah, investasi emas itu bisa dilakukan dengan berbagai strategi. Bulan Juli, setiap tanggal 5, karena saya lahir tanggal 5, saya selalu membeli emas. Jadi kita membeli emas rutin. Dari muda saya membeli emas rutin. Kenapa saya membeli emas? Karena banyak sekali orang yang bilang bahwa emas itu bukan investasi. Oke, saya akan buktikan bahwa emas adalah sebuah investasi. Ada orang bilang nih, emas hanya membuat Anda bertahan kaya. Ya, plus minus. Ada iya, ada enggaknya. Tapi saya akan membuktikan Anda bahwa emas adalah investasi. Oke? Oke, yang pertama adalah pada tanggal 5 Juli, ketika saya membeli emas, harga emas itu 600 ribuan. Tepatnya 664.427 ribu perak. 664.427 adalah emas tanggal 5. Oke, tanggal 5 Juli 2019. Oke. Saya biasanya awal tahun saya jual. Biasanya awal-awal tahun emas-emas saya kumpulin, saya jual. Tanggal 5 Januari pas selesai tahun baru, krisis Hong Kong tuh kemarin, saya cek harga emas. Harga emas itu 700 ribuan, 731 ribu. Oke, Anda bisa bayangkan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan, kenaikannya 10%. Sekarang, coba cek saham mana yang dalam 6 bulan naik 10%. Coba cek deposito mana yang dalam 6 bulan bisa gain 10%. Properti mana yang dalam 6 bulan bisa gain 10%. Nggak diapa-apain. Ya. Lalu kemudian saya memutuskan untuk tidak membeli. Tidak menjual. Saya tidak jual. Lalu saya bilang ke istri saya, nggak deh, nanti kita jual nanti aja. Besok-besok aja. Kemudian terjadilah kondisi corona. Jadi kita tahan. Kenapa kita tahan? Karena di dalam krisis emas pasti naik. Saat krisis emas itu adalah safe haven. Safe haven. Safe haven itu adalah tempat berkumpulnya uang untuk menjaga nilai. Dia nggak akan taruh di bank, dia tidak akan taruh di pasar modal, dia akan dikembalikan ke emas. Karena emas adalah yang berharga, liquid. Oke? Nah, tanggal 1 April, saya kaget banget. Waktu itu saya telepon-teleponan dengan salah satu klien. Coach, harga emas naik banget. Saya bilang, berapa? 800 ribu. Hah? Berapa? 838 ribu. Coba Anda bayangkan, dari 731 ke 838, harganya udah nilainya, value-nya sudah naik 14%. Naik 14%, investasi mana yang 1 Januari dibandingkan dengan 5 Januari ke 1 April bisa naik 14%. Emas adalah investasi. Emas adalah investasi, tapi ada caranya untuk membuat emas Anda berkembang, oke? Lalu kemudian ada satu orang yang penasaran dengan saya. Dia bilang begini, Coach, ada nggak sih, atau mungkin nggak sih kita dapat untung tidak dalam 6 bulan? Kan tadi kan ceritanya 6 bulan 10%, betul ya? Kemudian dalam 3 bulan, Januari, Februari, Maret, April, ya, Februari, Maret, April, 3 bulan naik 14%. Bisa nggak? Dalam 1 hari naik 10%. Saya bilang bisa. Gimana caranya? Jual beli emas.
Anda lihat toko emas. Toko emas itu kalau ada papan beli, ya, beli berarti untuk Anda. Kalau Anda mau beli hari ini, kemarin lah ya, jangan hari ini, saya belum tahu harga hari ini. Kemarin tanggal 3 April ya. 3 April saya ngecek. Itu 925.000. Ayo, kalau saya 1 April 838.000, 3 April 925.000, itu 962.000. 962.000 emas Antam, ya. Itu naik 14%. 3 hari. Investasi mana yang naik 3 hari 14%? Ayo, coba teman-teman yang jago-jago investasi, yang jago-jago saham, yang jago-jago bisnis, yang jago-jago properti, 3 hari naik 14%. Ada nggak? Ada yang bilang, oh emas itu hanya menjaga kita untuk tetap kaya. Bohong. Kalau Anda tahu caranya, emas bisa menaikkan kekayaan Anda secara signifikan. Kalau Anda beli emas tanggal 1 April, Anda menjual tanggal 3 April, Anda sudah untung 14%. Tapi bisa nggak dalam 1 hari Anda untung 10%? That's the point. Betul nggak? Ada caranya dengan jual beli. Jadi kalau Anda pedagang emas, ada tanda beli dan jual. Oke? Jual berarti Anda sebagai customer yang menjual. Di situ ada patokan harganya. Kalau misalnya patokan harga 925, biasanya Anda beli, ya, beli 925, Anda jual itu sekitar 845. Itu saja sudah 80.000 gain. 80.000 itu kira-kira 10% dari harga jual Anda atau harga beli Anda. Betul ya? Jadi kalau Anda beli dengan harga yang sama, Anda jual 845.000. Oke, Anda sudah gain 80.000. 80.000 itu dalam berapa? Dalam satu transaksi. Ya, dalam 80.000 kita berbicara 1 gram emas. Nah, teman-teman, ada nggak investasi yang sehebat itu? Oke, jadi Anda bisa bayangkan kalau saya punya emas tanggal 5 Januari, saya menjual tanggal 3 April kemarin, oke, saya mendapatkan keuntungan 44%. 44% keuntungan dari emas. Sekarang kita bicara soal pencairannya. Nah, kalau Anda punya saham, mencairkannya gampang. 2 hari, 3 hari akan cair. Kalau Anda punya properti, berapa lama cairnya? Coba hitung. Kalau Anda punya bisnis, tergantung bisnisnya apa. Piutang tuh cairnya berapa lama? Anda bisa mencairkan bisnis setiap bulan atau kalau Anda mendapatkan tunai, ya. Kalau Anda membeli reksadana, cairnya kalau jatuh tempo. Kalau Anda investasi deposito, kalau jatuh tempo. Emas, cairnya kapanpun Anda mau. Hari ini saya bawa emas ke pasar baru, saya bisa dapat uang tunai sekarang juga. Atau ke toko emas dapat uang tunai sekarang juga. Jadi teman-teman, ada banyak instrumen investasi, tapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah Anda mengerti. Bukan investasi apa saja yang bagus, tetapi investasi apa yang Anda mengerti. Ada nggak orang yang kaya dari saham? Oh, banyak. Kenapa? Karena ngerti. Ada banyak nggak orang yang investasi di bisnis dan kaya raya? Oh, banyak. Kenapa? Karena ngerti. Banyak nggak orang yang jago bisnis, main saham, anjlok, hancur? Banyak. Kenapa? Karena nggak ngerti. Jadi tugas Anda adalah memahami atau mengerti. Kalau nggak ngerti, beli emas. Kalau nggak ngerti, beli emas. Udah, beli emas adalah emas adalah instrumen investasi yang paling tua di dunia. Ya, sebelum ada uang, emas sudah ada. Ya, sebelum uang itu beredar, emas itu sebagai patokan. Oke, jadi teman-teman, please gunakan ilmu ini, manfaatkan ilmu ini, dan kalau ada pertanyaan, kalau harga emas naik, beli nggak? Belilah, beli, karena nggak ada sejarahnya emas turun. Ada. Pada saat krisis tahun 2008, kalau saya nggak salah, emas itu turun. Dan saat itu beli banyak.